5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Alan senang sekali karena pada hari Minggu pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Nah, di sini Alan dan pamannya sedang telepon ya adik-adik. Halo Alan, kata paman. Halo paman, apa kabar? Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik paman, saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya, kata Alan. Iya betul Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan, jawab paman. Wah asik sekali. Ngomong-ngomong paman sedang apa sekarang? Tanya Alan. Kami sedang bersiap untuk makan siang Alan, jawab paman. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam yang lalu. Kami bisa makan siang biasa makan siang pukul 12 di sini. Hahaha. Iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang Alan. Wah iya, saya lupa. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu, jawab paman. Baik paman, sampai ketemu. Nah itu tadi adik-adik percakapan Alan dengan pamannya. Paman Alan dan keluarganya ini tinggal di Singapura. Singapura ini merupakan negara tetangga kita adik-adik. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga ya? Perhatikan peta di bawah ini adik-adik. Nah ini adalah peta Asia Tenggara. Indonesia berada di sini adik-adik. Dan di sekitarnya itu banyak negara-negara tetangga. Di sini ada Singapura, ada Malaysia, Brunei, Timor Leste, Filipina, dan lain sebagainya. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Nah, negara tetangga Indonesia ini berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara ini berada di daerah tropis adik-adik. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara itu berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Nah, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara ini memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan gempa tektonik. Jadi kalau gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi adik-adik. Kalau gempa tektonik itu gempa yang berasal dari dalam perut bumi.
Nah, sebagian besar wilayah Asia Tenggara ini terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebatnya. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau karena daerah tropis hanya 2 musim adik-adik. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Nah, sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Itu tadi ya informasi mengenai kawasan Asia Tenggara. Perhatikan adik-adik peta Asia Tenggara berikut. Identifikasilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, ada Myanmar, lalu ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Nah, adik-adik, sekarang kita amati peta dari negara Singapura, tempat pamannya Alan tadi. Ini adalah peta dari Singapura. Negara ini adalah negara kecil adik-adik, sangat kecil. Jadi tidak sebesar negara Indonesia. Negara ini penduduknya pun tidak banyak ya, penduduknya sedikit. Tetapi Singapura ini negara maju loh adik-adik. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang negara Singapura ini. Keadaan alam negara Singapura. Nah, Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebarnya 22,9 km ini merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura ini rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor ini memisahkan Malaysia dan Singapura. Nah, ini ada Selat Johor adik-adik, memisahkan negara Malaysia dan negara Singapura. Singapura ini merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain ada Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Nah, lokasi tertinggi di Singapura itu berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve ya. Nah, ada pula Taman Botani yang terkenal dengan Singapore Botanic Garden. Ini ya, Singapore Botanic Gardennya. Nah, ini informasi mengenai negara Singapura adik-adik. Ibu kotanya adalah Singapura. Luasnya hanya 622 km persegi. Lalu kelompok etnis yang ada di sana itu kelompok Tionghoa, Melayu, dan India. Bahasa yang digunakan di Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Agama yang banyak di Singapura adalah agama Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lalu lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Jadi ini informasi mengenai negara Singapura. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya itu tentang kenyamanan dan kebersihannya adik-adik. Singapura ini menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Wow, hebat ya adik-adik ya, paling bersih di dunia. Nah, masyarakat Singapura ini sangat disiplin loh dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura ini sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara tersebut. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura ini menjadi salah satu negara terbersih di dunia.
Jadi di sana tuh peraturannya ketat adik-adik. Kalau kita membuang sampah saja kita akan membayar denda loh adik-adik. Jadi kalau kalian misalnya nanti bisa berlibur ke Singapura, jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan, kalian tidak menyentor WC kalian, ya itu akan kena denda. Misalnya bungkus permen saja dendanya akan banyak adik-adik kita didendanya ya. Nah, negara Singapura. Nah, di sini ya, Singapura ini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa ya, karena termasuk negara kecil, tetapi Singapura ini menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ini ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, itu diperlakukan peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakatnya. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda yang sangat tinggi adik-adik. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adik-adik. Yang pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura ini. Nah, hal-hal positifnya yang pertama, Singapura ini negara kecil namun menjadi negara yang maju. Singapura ini menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. Singapura ini menjadi negara terbersih di dunia dan warga Singapura ini sangat patuh terhadap peraturan. Singapura ini merupakan negara dengan aturan yang sangat ketat. Ya, itu tadi hal-hal positif yang bisa kita contoh dari negara Singapura. Lalu yang kedua, menurutmu mungkinkah negara Indonesia ini menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Nah, menurut saya ya, bisa saja adik-adik Indonesia itu menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Tetapi di sini untuk menuju ke predikat negara yang terbersih, itu masyarakatnya harus sadar akan kebersihan, peduli akan kebersihan. Tapi nyatanya sampai saat ini Indonesia itu warganya juga banyak yang membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah di sungai. Nah, itu adik-adik ya, makanya kita harus belajar dari negara Singapura tentang menjaga kebersihannya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan seperti mendapatkan predikat kota terbersih ya adik-adik ya, seperti Singapura tadi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tingkat kesadaran warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat pendidikan warga negaranya juga harus terus ditingkatkan adik-adik. Pemerintah juga harus bisa membuat aturan yang ketat. Pemerintah juga harus adil dalam hukum, jadi tidak tebang pilih adik-adik. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Warga Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini hal-hal yang harus dilakukan adik-adik untuk mencapai tujuan Indonesia bisa menjadi kota terbersih di dunia juga. Nah, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Ya tentu adik-adik ya, ini kebersihan Singapura ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan warganya. Warga negara Singapura itu mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura juga membuat aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh masyarakatnya. Nah, pemerintah Singapura itu membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban loh untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan.
Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan itu dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil adik-adik. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Nah adik-adik, apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Coba bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Mungkin ada kewajiban yang sama dan mungkin ada kewajiban yang berbeda adik-adik. Apakah sama, apakah berbeda? Ya itu tadi ya, mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Setiap anggota keluarga itu memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan kita adik-adik? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, tidak membuang sampah di sungai, mendaur ulang sampah menjadi kompos, terutama ini sampah-sampah yang mudah membusuk adik-adik. Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kalau di Singapura itu adik-adik, sampahnya itu dipisahkan sesuai dengan jenisnya adik-adik. Jadi ada sampah untuk botol, lalu sampah untuk botol saja dipisahkan lagi. Ada yang botol plastik, ada yang botol kaca. Lalu untuk yang bahan-bahan yang lain itu dipisahkan adik-adik. Sedangkan di Indonesia kan masih dicampur ya. Nah, melakukan gotong royong membersihkan rumah, tidak membuang limbah ke sungai, menutup saluran pembuangan air, dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Jadi ini yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan kalian tetap bersih, asri, dan indah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.